Pagi Shalom. Baik, kita bersyukur hari ini Tuhan kita adalah Tuhan yang menyatakan kemurahannya, kebaikannya yang tidak pernah habis-habisnya, saudara, yang tidak akan pernah berhenti. Itu Tuhan kita, amin. Baik, hari ini kita akan bersama-sama kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan bagaimana berdampak lewat karakter. Berdampak lewat karakter, dan hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana berdampak lewat karakter kemurahan hati. Bilang sama-sama, kemurahan hati. Kita bersyukur, saudara, bahwa kita adalah orang-orang yang oleh karena anugerah Tuhan, kita menjadi orang-orang yang percaya, saudara. Bukan orang-orang yang karena hebatnya, karena perbuatannya, karena kerja kerasnya, dan kita mendapatkan kemurahan Tuhan. Kepercayaan iman kita berbeda sekali, saudara. Kita mendapatkan anugerah Tuhan lebih dahulu. Orang-orang bagaimana berjuang untuk mendapatkan anugerah itu. Tapi kita adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah lebih dahulu. Dan oleh anugerah Tuhan inilah yang mendorong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Yang setuju katakan amin, saudara. Baik, kalau kita belajar tentang bagaimana kita menjadi berdampak lewat karakter kemurahan hati, ada cuan ayat yang sangat-sangat penting untuk kita ketahui, berbicara tentang bagaimana berdampak dengan kemurahan hati. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 sampai yang ke-36, saudara. Lukas pasal yang ke-6 ayat 33 sampai yang ke-36. Ini adalah merupakan dasar kemurahan hati yang harus kita miliki, saudara. Di sini dikatakan ayat 33 berkata begini, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka apa? Upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi yang terakhir dikatakan ini, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Belajar tentang murah hati yang harus kita ketahui dalam arti tentang murah hati ini bicara tentang sebuah sikap rela dalam memberi dan menabur tanpa mengharapkan imbalan. Sekali lagi arti dari murah hati ini berkata bahwa inilah sikap kerelaan dalam memberi maupun dalam menabur, tetapi tanpa mengharapkan imbalan. Dan mungkin ini akan menjadi suatu hal yang gak biasa bagi orang-orang hari-hari ini, saudara. Tetapi harusnya bagi kita orang-orang yang percaya, lebih lagi kita yang sudah lahir baru, ini harusnya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Jadi sifat ini atau sifat murah hati ini adalah merupakan karakter Allah. Bilang sama-sama, karakter Allah. Jadi murah hati ini bukan karakter manusia pada umumnya. Sekalipun memang manusia diciptakan menurut gambaran rupa Allah, tetapi karena dosa, kemurahan hati kita hanya slogan. Atau kemurahan hati kita hanya pansos kalau dalam media sosial. Hanya kepingin viral saja. Jadi ada maksudnya, ada kepentingan untuk diri di situ, saudara.
sudah ada isi yang lain-lain. Tidak lagi murni seperti kemurahan hati Tuhan. Jadi ini adalah karakter apa? Karakter Allah. Karakter Bapa kita. Yang adalah murah hati, penuh kasih karunia, dan menyatakan kebaikan demi kebaikan. Dan kita melihat bahwa sifat murah hati Allah ini sudah berdampak kepada banyak orang. Dalam Alkitab terlalu banyak data orang-orang yang bahkan semua, saya katakan semua, yang ditampilkan dalam Alkitab. Mau dia tokoh orang besar, tokoh yang kecil, mereka adalah orang-orang yang diubahkan oleh kemurahan hati. Sehingga kalau kita mau berdampak tahun ini, tidak bisa tidak. Kalau kita mau berdampak, kalau kita tidak punya kemurahan hati. Karena semua orang dalam Alkitab yang diubahkan, baik secara yang biasa tapi juga yang spektakuler. Yang spektakuler kita lihat kan banyak tuh. Kita bisa melihat seperti Paulus, saudara. Diubahkan secara spektakuler, saudara. Luar biasa. Dari orang pembunuh diubah menjadi penginjil. Ini nggak gampang, saudara. Tapi kita percaya kemurahan hati yang mengerjakan itu. Saudara, tunjukkan satu tokoh dalam Alkitab lagi, saudara. Saya akan buktikan bahwa dia adalah orang yang diubahkan oleh kemurahan hati Allah. Kalau Tuhan tidak sabar dengan orang-orang seperti Paulus, Tuhan berkata habisi sudah daripada dia mengganggu pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan tidak seperti itu, saudara. Tuhan tahu sejahat-jahatnya Paulus, kalau aku sentuh dengan kemurahan hati, dia akan menjadi Allah Tuhan yang luar biasa. Betapa luar biasanya kemurahan hati. Kalau misalkan kita jemaat di tempat ini, seberapa kita yang ada di gereja ini, mungkin dianggap kecil. Tapi kalau kita punya kemurahan hati, kita bisa mengubah kota ini. Ini tidak ada amin, saudara. Kalau kita punya kemurahan hati, kita bisa ubah kota ini, saudara. Kota ini kecil, saudara. Kalau kita punya kemurahan hati seperti Allah, murah hati, penuh kasih karunia, menyatakan kebaikan demi kebaikan tanpa henti, saudara. Oh, berubah orang, saudara. Daud contoh, saudara. Orang besar, tapi kenapa dia jadi besar seperti itu? Bukan karena pilihan Tuhan, tapi karena Tuhan memilih dia untuk menjadi objek kemurahan hati. Pernah berdosa tidak? Pernah. Bahkan dosa fatal. Orang berkata, Daud berdosa, tetapi kan dia bertobat. Ya bukan bertobatnya, tapi kan dia berdosa. Apa bedanya dia dengan Saul, saudara? Oh, kalau Saul mengambil peran dari imam, apakah itu lebih bejat daripada ambil istri orang dan bunuh suaminya? Tapi karena kemurahan hati Tuhan, mengubahkan, bukan hanya mengubahkan, tapi menjadikan pribadi Daud menjadi pribadi yang luar biasa. Poinnya di sini, saudara. Daud jadi pribadi luar biasa karena kemurahan hati yang ditunjukkan Tuhan. Coba kalau dia buat salah satu kali, langsung blacklist dia, langsung hukum dia, matikan sekalian. Kita tidak pernah lihat Daud yang dahsyat sampai hari ini. Amin. Amin. Kenapa dikatakan bahwa Tuhan berkata bahwa tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, dan di bawah ditaruh lagi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Saya sempat singgung sedikit ini di worship night, saudara. Ingat, orang yang paling berbuat jahat kepadamu, orang yang paling menyakiti hatimu, dia adalah objek kasih kemurahan hati yang terbesar kita, saudara. Sekali lagi saya ulang, ini penting sekali, saudara. Orang yang paling berbuat jahat bagi engkau, orang yang paling menyakiti engkau, yang mungkin mengganggu hatimu sampai bisa bawa tidur, saudara. Sampai bisa bertahun-tahun kita dibuat menderita, susah sama dia. Saya katakan hari ini, siapapun orangnya, apalagi dia orang terdekat,
Jangan berhenti untuk bermurah hati dengan dia. Kenapa saya katakan jangan berhenti bermurah hati dengan dia? Bahkan saya mengatakan hari ini, bahkan dia menjadi penghalang bagimu untuk melayani, bahkan dia menjadi penghalang bagimu untuk dekat dengan Tuhan. Saya nyatakan, justru dialah tempat di mana kita menerapkan kemurahan hati ini. Justru inilah orang yang tepat untuk menerima kemurahan hati kita. Tuhan bilang, untuk apa kalau orang-orang yang bermurah hati dengan kamu dan kamu bermurah hati? Tapi bermurah hati yang sejati adalah ketika orang yang tidak mendukungmu, tidak setia denganmu, tapi engkau tetap bermurah hati bagi dia. Amin. Kenapa engkau perlu bermurah hati? Ini dampak ini yang kita perlu tahu. Selain hidupmu akan terus berkembang menjadi pribadi yang murah hati, tapi dengar baik, kalau engkau bermurah hati kepada orang-orang yang menjengkelkan engkau, dengar baik, engkau sedang melindungi dia. Saya melihat di Alkitab banyak sekali contoh-contohnya. Semua yang menghalangi orang Israel saat mereka dari Mesir menuju Kanaan, kalau dia mengeraskan hati, Tuhan bilang selesaikan dia. Maksudnya apa? Hukuman langsung turun di dia. Dan terjadi bangsa-bangsa yang mengeraskan hati, yang menghalangi bangsa Israel, pasti ditumpas habis. Tapi saya melihat ada beberapa bangsa, termasuk Moab, bangsa yang tidak menghalangi mereka, itu dibiarkan hidup. Saya flashback ke belakang tentang pelayanan ini, saudara, dan saya diingatkan kembali, saudara, berapa banyak yang menghalangi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tapi saya masih ingat sampai hari ini, saya tidak pernah mengutuk mereka. Saya terus berdoa yang terbaik bagi mereka. Dan inilah yang melindungi mereka. Karena sudah pasti kalau mereka adalah orang-orang yang mengganggu pertumbuhan rohani kita, mereka harusnya selesai, saudara. Mereka berada dalam hukuman. Tidak usah saudara doakan lagi untuk hukuman terjadi. Memang dia sudah dalam hukuman, tapi kemurahan hati akan melindungi orang ini, saudara. Amin. Jadi kemurahan hati ini melindungi orang, saudara. Kamu lagi jengkel sama siapa hari-hari ini? Terapkan kemurahan hati. Karena apa? Kalau kamu tidak terapkan kemurahan hati, ingat dia sudah dalam hukuman. Dan dia sedikit lagi, kalau engkau tidak backup dia dengan kemurahan hati, mungkin dia akan selesai. Dan kalau dia selesai, siapa yang rugi, saudara? Kalau orang lain tidak apa-apa, tapi kalau orang yang adalah pasangan hidupmu, atau orang yang adalah orang terdekatmu. Tapi puji Tuhan, Bapa kita murah hati, dan dia berkata bahwa sama seperti saya murah hati, kamu pun harusnya murah hati. Kita akan melindungi banyak orang-orang yang kita sayangi dengan kemurahan hati, saudara. Tapi tanpa kemurahan hati, saudara sedang mengatakan setuju dengan sudah mereka terhukum, sudah mereka kena, sudah gampang sekali, saudara. Tapi memang kita bukan hanya berkata bahwa mereka kita doakan sampai mereka menjadi orang-orang yang setuju dengan kita. Ini pun belum aman, saudara. Kalau hanya setuju dengan apa yang kau buat, itu belum aman, saudara. Tapi engkau harus jadikan mereka sebagai agen-agen yang juga ada dalam kegerakan. Doakan sampai tuntas, saudara. Sampai mereka juga mengalami apa yang kita alami, saudara. Bukan hanya untuk kita ya setuju dengan apa yang Tuhan perkatakan, tapi kita juga mengalami apa yang Tuhan perkatakan itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Saudara sudah melihat dampak kemurahan hati ini? Saya percaya saudara ada di tempat ini karena kemurahan hati yang ditunjukkan oleh beberapa orang. Saudara coba flashback, siapa yang berkemurahan hati sehingga saya ada di tempat ini? Pasti ada, saudara. Dengan demikian juga kita mau berkata hari ini, berapa banyak orang-orang di luar sana yang karena kemurahan hati saya, Tuhan pakai kemurahan hati dalam hati saya, mendorong mereka untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Saya berdoa Tuhan memakai kita semua. Dan di sini dikatakan bahwa justru musuh kita, orang yang mengecewakan kita, harus jadi sasaran kemurahan hati. Karena jelas kalau mereka bertobat ya aman.
Walaupun belum aman 100%. Tetapi kalau kita tidak bungkus mereka dengan kemurahan hati, ini bukan hanya berbahaya bagi mereka, tapi berbahaya bagi kita semua. Amin. Saya percaya Roh Kudus sedang membawa kita. Siapa-siapa yang mengecewakan kita, siapa-siapa membuat kita sakit hati selama ini, ingat, mereka-mereka lah objek kemurahan hati yang seperti firman Tuhan disampaikan. Amin. Amin. Sekali lagi amin. Wah, kalau begini dahsyat, saudara. Keluarga kita jadikan itu menjadi objek daripada kemurahan hati. Tapi kita akan belajar bersama-sama, saudara, lebih dalam lagi bagaimana kita berdampak lewat kemurahan hati. Kemurahan hati seperti apa? Yang pasti ini bicara tentang satu dorongan atau sikap hati yang benar tentunya, saudara. Dan ini bukan hanya tentang kemurahan hati berkaitan dengan uang saja, saudara, atau barang, tetapi ini juga tentang memberi waktu, memberi perhatian, memberi kasih sayang, talenta, karunia, memberi diri melayani, dan lain-lain, baik kepada Tuhan maupun kepada orang-orang yang membutuhkan tentunya. Tidak terbatas hanya dengan materi, saudara. Sekalipun memang materi akhirnya menjadi ukuran hati orang, betul tidak? Hati orang bisa diukur dari materi. Makanya ketika Tuhan menguji hati orang-orang, dia uji lewat materi. Karena materi yang bisa menjadi mamon bagi orang-orang kebanyakan. Mari kita lihat bagaimana kita akan menunjukkan kemurahan hati itu. Kemurahan hati seperti apa yang akan berdampak, saudara? Selain yang saya sebutkan tadi, murah hati seperti Bapa, yang seperti apa realnya itu? 2 Korintus pasal 9. Saudara perhatikan di sana, 2 Korintus pasal 9. Ayat yang kelima sampai ayat yang ke-15. Dengan cepat saya baca, saudara perhatikan 2 Korintus 9 ayat 5 sampai 15. Berkata begini, sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan ini, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Dari ayat-ayat ini, saudara, inilah tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat Korintus adalah jemaat yang menjadi contoh dari bagaimana kemurahan hati itu berdampak. Berdampak bukan hanya untuk diri sendiri, tapi berdampak bagi orang lain.
saudara dampak-dampaknya, tapi paling tidak kita melihat dulu bersama-sama kemurahan hati seperti apa yang disebutkan murah hati Allah itu, yang disebutkan murah hati seperti Bapa itu. Yang pertama kita belajar, tidak dalam ayat tadi tapi dalam konteks sebelumnya, saudara. Di ayat yang ke-9, saudara mundur sedikit, dikatakan begini: karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dalam ayat yang lain, dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata begini. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kemurahan hati yang berdampak itu berbicara tentang saat kita memberi dengan kasih dan ucapan syukur. Memberi dengan kasih dan ucapan syukur. Dan ini kita tidak temukan di luar Yesus, saudara. Karena pasti hanya dalam Yesus. Karena dalam Yesus kita menerima pemberian yang terbaik dalam hidup kita, yaitu penebusan dosa kita, pengampunan dosa kita, penerimaan hidup kita. Tidak dialami oleh orang-orang di luar Yesus. Sehingga memang menjadi murah hati, saya hanya akan ajar kepada orang-orang dalam Kristus, saudara. Karena mustahil orang-orang di luar Kristus bisa memiliki kemurahan hati seperti Bapa. Karena orang-orang ini harus lahir baru, sehingga dia bisa mengenakan karakter Bapa, yaitu murah hati, yang artinya adalah memberi karena kasih, dengan kasih dan ucapan syukur. Jadi kalau hari ini engkau memberi, baik engkau memberi di gereja, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, memberi kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan, dengar baik, engkau memberi bukan untuk mendapatkan sesuatu lagi, tapi engkau memberi karena engkau sudah lebih dahulu diberi sama Tuhan. Amin. Jadi memberi kita ini sudah betul-betul memberi dengan kasih, sudah. Karena apa? Kita sudah terima yang terbaik dari Tuhan. Makanya satu hamba Tuhan yang paling keras kalau dalam hal jemaat memberi, dia berkata, kalau jemaat tidak mengasihi Tuhan, jangan memberi di sini. Saya baru dengar, ternyata artinya dalam sekali, saudara. Dia berkata, kalau jemaat tidak mengasihi Tuhan, jangan beri di sini. Karena apa? Kalau dia tidak mengasihi Tuhan, lalu dorongannya apa, saudara? Pasti investasi. Saya tanam 10.000, pulang saya dapat 100.000. Pasti begitu, apalagi, saudara. Jadi memberi dengan kasih dan memberi dengan ucapan syukur. Pasti orang ini pasti akan memberi dengan tulus. Yang setuju katakan amin. Kenapa kamu mau memberi kepada keluargamu? Ya mungkin ya karena kita punya kedekatan. Tapi hari ini rubah. Karena saya sudah diberi sama Tuhan satu pemberian yang terbaik. Hari ini saya memberi karena saya mengasihi Tuhan. Pasti kita memberi dengan tulus. Entah hendak tahu keluarga kita pakai buat apa. Kadang-kadang kita kecewa dengan keluarga tuh. Saya capek-capek cari uang, kasih buat kamu. Kamu nih pakai sembarangan. Berikut tidak ada lagi. Ada yang mengalami begini, saudara? Saya pernah memberi ke keluarga, saudara. Dan keluarga lapor. Saat kamu kirim, dia langsung beli minum, dia langsung merokok, pokoknya langsung seperti pesta kecil-kecilan. Laporan itu datang ke saya, saudara. Saya berkata saya tidak setuju itu. Tapi saya tidak konfrontasi, saudara. Saya tidak konfrontasi, saya hanya berkata, Tuhan, saya memberi dengan kasih. Karena saya tahu, bukan hanya karena keluarga, hanya karena kenalan, tidak. Tapi karena saya tahu Tuhan sudah memberi bagi saya. Saya beri bagi dia. Saya cuma berdoa begitu. Berikut lagi, saudara, di dalam ini. Bisa kau tolong saya? Ada bisikan yang berkata begini, kamu kasih itu percuma. Saya kasih lagi, saudara. Laporan sama, saudara. Malah ini tambah parah.
dia kasih judi. Wah, ini. Diuji kemurnian hati saya. Tapi saya berkata tidak, saya kasih bukan karena saya apa sama dia, tapi karena saya mengasihi Tuhan. Apakah berhenti sampai situ? Lagi saudara dia tanya, bisa ketolong saya lagi? Pas WA datang lagi, sudah, kita kasih lagi sudah. Laporan, aduh, saya bilang saya tidak mau dengar laporan lagi, tapi kalau laporan datang saya tidak minta ya terserah, tapi saya tidak cari-cari lagi. Tapi saya percaya saudara, saya pegang firman Tuhan. Terserah orang bilang, oh dia sudah nipu kamu, dia sudah buat kamu seperti ini, tidak. Saya hanya sedang menjalankan firman Tuhan karena saya mengasihi Tuhan saja. Saya sedang menjalankan firman Tuhan bahwa saya memberi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi untuk yang masalah beban hati ini sudah ada saudara. Terserah. Yang penting saya tahu bahwa Tuhan, Engkau tahu bagaimana juga saya ini membutuhkan. Tapi kalau saya memberi kepada orang, saya tidak mau pemberian saya ini menjadi kutuk bagi dia. Katakan amin saudara. Sehingga saya percaya saudara, saya memang belum lihat perubahan orang itu secara kasat mata saudara. Tapi saya bisa dengan penuh iman saya berkata bahwa tidak mungkin dia tidak berubah saudara. Tidak mungkin dia tidak berubah saudara. Kecuali saya memberi yang begini saudara. Saya kasih, tapi saya kasih ingat ya, beli ini, beli ini, beli ini. Wah ini apa ini saudara? Dan ini sudah kelihatan ketidak murah hati kita atau ketidaktulusan kita saudara. Saya tidak sedang mengajar kita jadi bodoh saudara, tidak saudara. Tapi saya sedang mengajar kita untuk taat firman Tuhan. Memberi karena kita mengasihi dan memberi karena kita mau bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bagi orang lain, bagi gereja pun seperti itu saudara. Berilah dengan kasih, berilah dengan ucapan syukur saudara. Jangan ada motif yang lain saudara. Memberi supaya nanti, jangan lupa ya, saya punya nama diumumkan ya. Wah ini repot saudara. Ada memberi tapi dituntut saudara, supaya orang tahu. Saya tidak berkata bahwa yang begini jelek sepenuhnya, tidak saudara. Seperti orang kalau memberi taruh di Facebook, habis memberi taruh di Facebook saudara. Jangan langsung kita juga nilai ini adalah hal yang negatif. Ada orang-orang punya motivasi juga ketika memberi dan diperlihatkan kepada orang supaya menggugah orang lain. Amin. Tapi yang begini kan jarang. Rata-rata kan untuk like banyak, kalau bisa reaksi banyak saudara, atau kalau bisa banyak tanggapan. Kembali ke kita saudara, kembali keuntungannya kepada kita saudara. Memberi karena kasih dan ucapan syukur. Ini bicara tentang kita mengasihi Tuhan yang kita nyatakan dalam pemberian kita. Yang pastinya ini juga, kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, ini pasti juga ada ketaatan di dalamnya. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara mundur sedikit bicara tentang jemaat Makedonia, saya membaca tentang kisah mereka. Pasal 8 ayat 1 sampai 9. Mereka adalah orang-orang yang memberi dengan kasih dan ucapan syukur. Ditandai dengan apa saudara? Mereka mendesak kepada Paulus, bisa nggak kami ambil bagian di sini? Bisa nggak kami ambil bagian dalam pelayanan kasih ini? Paksa Paulus. Saudara. Ini karena apa? Ada dorongan dalam hatinya yang kuat sekali untuk membuktikan cintanya kepada Tuhan, dan bahkan dia mau menunjukkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan ini yang benar saudara. Dan mereka memberi di sini, katakan bahwa mereka memberi tidak terpengaruh dengan keadaan. Kalau saudara lihat di pasal 8 ayat 2 sampai 3, pasal 8 ayat 2, ayat 2 dikatakan bahwa selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka apa? Meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Garis bawah ini dikatakan bahwa
mereka diterpa oleh berbagai cobaan yang berat dalam penderitaan. Biasanya kita kalau lagi banyak kesusahan, banyak masalah, ada terpikir memberi? Ada? Amin. Rata-rata tidak terpikir. Orang kalau diterpa dengan berbagai macam masalah, yang dia pikirkan hanya tentang dirinya, yang dia pikirkan hanya tentang masalahnya. Sehingga kalau ketemu orang, langsung dia cerita, kamu tahu masalah saya? Pernah ketemu dengan orang-orang yang setiap kali ketemu dia bicara masalah saja. Kadang-kadang kita mau menghindar, tapi ya itulah. Hidupnya terfokus dengan masalah. Jadi untuk fokus melihat orang lain mungkin tidak ada lagi dalam hidup dia. Tapi jemaat mereka di dunia luar biasa ini, diterpa dengan berbagai macam penderitaan, mereka masih terpikir untuk melibatkan diri dalam memberi. Berarti apa? Masalah tidak mempengaruhi kemurahan hati mereka. Masalah, ujian, pencobaan tidak terpengaruh. Kenapa tidak terpengaruh, saudara? Ini di dalam bagian dalam. Orang kalau punya kemurahan hati, isinya di bagian dalam sini. Sehingga memang di luar sini harusnya tidak terpengaruh, saudara. Jadi mereka tidak terpengaruh dengan situasi, saudara. Yang berikut dikatakan bahwa namun sekalipun mereka sangat miskin, bilang sama-sama sangat miskin. Kalau kita sangat miskin, kita bilang memberi dong. Pasti kita langsung berkata begini, kesian, sedih usah memberilah dia ini, karena dia sangat miskin tuh. Betul tidak? Kadang-kadang kita langsung setuju dengan begitu, saudara. Tapi ternyata tidak, saudara. Alkitab harus tetap mengajarkan kita bahwa walau sangat miskin, kita bisa memberi, saudara. Dari awal saya sudah katakan bahwa memberi itu bukan hanya uang. Memberi itu bisa perhatian, bisa kasih sayang, bisa waktu, bisa talenta, bisa karunia. Tapi masalah juga materi itu tentang kondisi hati kita, saudara. Sehingga kita bisa melihat bahwa pastilah di sini ada berbicara tentang memberi juga sesuai dengan kemampuan kita. Katakan amin, saudara. Kalau saudara lihat di bagian bawahnya, lihat. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut apa? Kemampuan mereka. Bahkan, tinggali dulu yang bagian akhir. Memberi melampaui kemampuan. Tapi yang pertama dulu, memberi berdasarkan kemampuan. Semua kita kalau kita manage dengan baik, bisa memberi. Amin. Masih ingat prinsip bagaimana mengelola keuangan dengan 10, 10, 10, 70? Masih ingat? Masih ingat? Kalau sudah lupa saya ingatkan, sudah. 10, 10, 10, 70. 10-nya apa? Perpuluhan. 10 berikutnya lagi apa? Apa? Yang masih ingat? Untuk apa? Untuk menolong keluarga, untuk menolong orang-orang yang perlu kita bantu dan tolong. 10 berikutnya ini untuk kita simpan. Bilang sama-sama, untuk simpan. Ada simpanan? Sabar dulu. 10 yang pertama apa? Perpuluhan. 10 yang kedua apa? Untuk disimpan, untuk dibagi ke orang-orang yang membutuhkan. 10 yang berikut apa? Untuk disimpan. Dan ada 70. Untuk apa itu? Kalau tadi ayat itu ada yang harus ditabur, ada yang harus dimakan, saudara. Yang harus dimakan yang mana? 70 untuk makan masih kurang. Ini kolesterol tinggi kalau 70 kita makan terus. Tetapi orang-orang yang 30 pun mau dimakan, saudara. Nah ini bahaya, saudara. Jadi kalau kita manage seperti begini, seharusnya mau berapapun, apakah gereja berpikir bahwa 10% itu atau perpuluhan itu harus
di atas begini, range-nya begini, nggak ada saudara. Kalau saudara punya perpuluhan cuma 100 rupiah, silakan bawa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saya 12 tahun di sini baru sekarang ngajar tentang ini, saudara. Tapi saya perlu mengajar tentang bagaimana kita berdampak, saudara. Karena kalau kita terus menjadi orang-orang yang nahan, kita tidak akan bisa berdampak tahun ini. Amin. Memberi menurut kemampuan, sehingga Tuhan sudah tahu semua punya kemampuan harusnya. Tapi kan kemampuan kita berapa, saudara? Apakah ada di sini kotaknya langsung bilang yang kecil-kecil jangan masuk di kotak sini? Ada kan? Sudah ada suara begitu tuh. Tetapi berapapun, dan kemudian melampaui kemampuan mereka. Nah, ini sudah extraordinary, saudara. Sesuatu yang melebihi kemampuan. Dan kita rata-rata berkata bahwa kalau yang begini kita kayaknya belum, Pak. Tapi saya menyatakan hari ini, berapa banyak dari kita yang kalau kita belajar memberi dari yang masih belum ada duit, kita sudah memberi dari kekurangan kita, saudara. Nanti waktu punya duit gampang memberi, saudara. Betul tidak? Coba ada orang-orang berkata begini, Pak, tunggu Pak, kalau saya sudah punya kerjaan yang terbaik, kalau saya usahanya sudah omsetnya sekian, saya punya berapa perusahaan, baru saya memberi. Mari kita buktikan, saudara. Apakah betul dia akan memberi? Kalau sudah tidak terbiasa dengan yang kecil, yang besar ini barat, Pak. Yang setuju katakan amin. Yang kecil aja dia susah, saudara. Pas dia sudah penghasilan besar, dia hitung-hitung, dia berkata begini, ih besar juga ya. Wih, ini perlu peneguhan khusus nih. Perlu doa puasa. Padahal firmannya sudah ada, dia perlu buat doa puasa dulu, saudara. Kalau dia sudah terbiasa dari yang masih kecil, nggak perlu puasa lagi, saudara. Yang setuju katakan amin. Apakah ada di tempat ini memberikan persembahan harus puasa dulu, saudara? Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang hari ini, karena kita adalah orang-orang yang menerima anugerah Tuhan, kita adalah orang-orang yang memberi dengan kasih, amin. Memberi dengan ucapan syukur, amin. Wanita berdosa, ada 2 kali disebutkan tentang wanita yang memberikan minyak yang mahal bagi Yesus. Karena apa, saudara? Alasan mereka adalah karena mereka sudah diampuni sama Tuhan. Karena sudah terima anugerah Tuhan lebih dahulu. Ada beberapa kisah tentang wanita itu, saudara. Dan yang kedua, saudara, bagaimana kita memberi atau kita memiliki kemurahan hati yang berdampak. Memberi dengan kerelaan hati dan memberi dengan sukacita. Memberi dengan apa? Dengan kerelaan hati dan dengan sukacita. Memberi dengan kerelaan hati dan dengan sukacita itu bicara tentang ketika kita memberi dengan kerelaan hati, kita memberi dengan karena ada gerakan dalam hati ini, saudara. Saya melihat contohnya ini dalam Keluaran pasal 35. Kalau saudara melihat Keluaran pasal 35 ayat 4 sampai 29, ini ada berbicara tentang waktu kemah suci baru akan dibangun dan akan diadakan ibadah di kemah suci. Tuhan perintahkan kepada Musa, kasih tahu kepada umat Israel, sudah akan dibangun kemah suci dan akan dimulai kebaktian di kemah suci ini, supaya mereka membawa segala sesuatu yang diperlukan dalam kemah suci ini dan dalam peribadatannya dengan rela hati. Dan Alkitab berkata ternyata dalam ayat ini dikatakan bahwa lalu digerakkanlah banyak orang. Dan diulang-ulang di situ saya lihat digerakkan dari hati, digerakkan dari hati, digerakkan dari hati. Maka ada seseorang digerakkan dari hati, kasih kain. Ada orang yang digerakkan dari hati, kasih bahan misalkan minyak. Ada orang yang digerakkan dari hati, kasih emas. Banyak, berbeda-beda pastinya. Karena Tuhan kan datang kepada masing-masing hati orang, saudara. Di sana dikatakan bahwa setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Coba lihat ayat yang terakhir, ayat yang ke-29. Ayat 29 di sana dikatakan bahwa maka datanglah semua laki-laki perempuan
yang sama-sama terdorong hatinya. Hari-hari ini mari kita memberikan sesuatu yang dimana Tuhan mendorong engkau. Berarti orang-orang ini adalah orang dalam hubungan dengan Tuhan. Karena hanya orang-orang dalam hubungan dengan Tuhan yang terdorong hatinya. Sehingga pasti di sini tidak ada yang namanya paksaan. Di sini pasti tidak ada yang namanya merasa terpaksa, saudara. Merasa sepertinya kita ini bukan hanya dipaksa, tetapi kita akhirnya menjadi sedih dalam hati kita, saudara. Tapi kita harus memberi dengan kerelaan, dorongan hati. Apa yang Tuhan taruh, dorongan hati seperti apa, saudara. Dan saya percaya ini bukan hanya bicara tentang kerelaan hati, tapi ini juga bicara tentang sukacita, saudara. Jangan sampai ketika kita memberi, saudara, kita mulai hitung-hitung, dan akhirnya waktu kita hitung, banyak juga ya, dan kita mulai sedih, kita punya hati. Wah, coba saya tidak kasih ya. Dan itu yang tidak benar, saudara. Tapi bersyukur hari ini, saudara, kita belajar hari ini. Dan secara cepat saja, kalau kita memberi atas dasar kasih dan atas dasar ucapan syukur, juga yang kedua atas dasar kerelaan dan sukacita, yang kita bisa lihat contoh-contoh Sakeus, saudara, memberi karena sukacita, memberi karena rela, saudara. Bagi mereka itu berdampak luar biasa, bukan hanya dalam diri mereka, tapi bagi orang-orang di sekitar mereka, saudara. Dan hari ini pun apa yang Sakeus buat berdampak bagi kita, amin. Kita lihat dampak kemurahan hati secara cepat pada diri sendiri. Bilang sama-sama, pada diri sendiri. Diberkati pastinya. Tuhan bilang Tuhan pasti memberkati. Apa yang kau tabur pasti yang kau tuai. Diberkati, tapi terutama adalah apa? Kebahagiaan dan kepuasan sejati. Orang yang memberi pasti ada kebahagiaan, kepuasan sejati. Ada apa lagi? Kebebasan dan damai sejahtera dalam memberi. Membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Yang keempat, kita bersuka cita karena telah menjadi berkat dan membuat perbedaan dalam hidup orang lain, saudara. Orang memberi pasti bersuka cita, kata firman Tuhan. Lebih diberkati, bersuka cita orang memberi daripada menerima. Dan pada pihak lain apa? Ayat-ayat kita sudah baca tadi. Pasti Tuhan dimuliakan. Bilang sama-sama, Tuhan dimuliakan. Kalau pekerjaan Tuhan lancar, banyak orang diberkati, Tuhan dimuliakan, saudara. Orang yang kedua, orang yang diberkati dapat bersyukur dan memuji Tuhan. Itu di ayat tadi, saudara. Paling tidak mereka akan mendoakan kita, saudara. Paling tidak mereka akan bersyukur kepada Tuhan. Mereka akan memuji Tuhan. Yang ketiga, kita dapat mengubah komunitas dengan banyaknya orang yang diberkati lewat kita, saudara. Yeremia 29 ayat 7. Usahakan kesejahteraan kota di mana engkau ada. Ketika kita mengusahakan kemurahan hati, pasti kota itu menjadi sejahtera, saudara. Komunitas berubah. Dan yang keempat, saudara, banyak orang diubah mengikuti teladan kita. Di ayat 2, saudara lihat, coba tunjukkan ayat terakhir nih. Ayat 2 yang di ayat tadi. Dikatakan bahwa ternyata jemaat Makedonia yang hebat yang kita pelajari tadi adalah orang-orang yang memberi karena terdorong, karena terinspirasi, karena melihat orang-orang di sekitar, yaitu orang Korintus yang memberi dengan kemurahan hati. Saya percaya banyak orang akan terinspirasi dengan kemurahan hatimu, sehingga banyak orang yang padanya akan diberkati oleh kemurahan hati. Mari kita berdiri semua.